Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy. Selamat pagi anak-anak semua. Salam Indonesia dan apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini masih tetap bersama Bapak Rusdian Effendi. Kita akan belajar di pelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa kelas 7 bertema tentang menelaah surat pribadi dan surat dinas. Di kompetensi 3.14 kita nanti mencoba untuk menelaah unsur-unsur dari kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas dari apa yang dibaca maupun diperdengarkan. Kemudian di 4.14 nanti kita mencoba untuk menulis surat pribadi maupun surat dinas untuk keperluan resmi dengan memperhatikan struktur teksnya dan struktur kebahasaan dan isinya. Setelah pembelajaran ini selesai, Bapak berharap semua siswa-siswa Bapak ini diharapkan mampu untuk menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca maupun diperdengarkan. Kemudian, nanti kita akan mencoba setelah pembelajaran ini siswa diharapkan untuk mampu menuliskan surat pribadi dan surat dinas untuk keperluan dan kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan serta isinya. Nah, sekarang kita berbicara dulu tentang surat pribadi. Ingat ya, bahwa pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang surat pribadi yang dikirimkan dari satu orang kepada orang lain yang tujuan dan kepentingannya adalah untuk kepentingan pribadi. Nah, surat pribadi itu, struktur dan susunannya itu berbeda dengan surat dinas. Nah, susunan surat pribadi itu adalah yang pertama, tempat dan tanggal pengiriman surat. Biasanya tempat dan tanggal surat ini berbeda dengan surat dinas. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang kedua, alamat surat atau tujuan surat itu akan kemana kita kirim. Kemudian yang ketiga, salam pembukanya. Salam pembuka dalam surat pribadi biasanya lebih nyantai. Bisa saja berbentuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kangen, atau salam persahabatan, atau apa saja yang dikatakan untuk lebih mempererat hubungan kepribadian antara satu orang kepada orang lain. Selanjutnya adalah paragraf pembuka. Kemudian isi, penutup, dan salam penutup. Kemudian diakhiri oleh tanda tangan dan nama dari pengirim surat tersebut. Nah, Ananda, untuk lebih jelasnya struktur yang tadi Bapak jelaskan, mari kita perhatikan contoh surat pribadi berikut ini. Nah, perhatikan contoh surat pribadi berikut. Di alamat dan tanggal surat tertera di situ ada kata Malang, itu menunjukkan kotanya, kemudian tanggal dan bulannya. Untuk bulan ditulis harus dengan nama bulannya, bukan dengan angka dan tahun. Kemudian salam pembuka, salam kangen. Kemudian ada kalimat paragraf pembukanya, apa kabar Ain? Kemudian dia ada isi surat. Isi surat itu adalah apa percakapan-percakapan yang berbentuk komunikasi antar satu orang kepada orang lain. Di sini Aim setelah pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini aku dan keluarga berencana mau berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika kamu dapat bertemu denganku. Kirimkan alamatmu kepadaku ya. Nah, itu isi surat dalam surat ini. Kemudian di penutup suratnya ada kata sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini, aku tunggu balasanmu. Dan salam akhirnya sahabatmu. Jangan lupa di situ ada namanya, tetapi nama di sini cukup ditulis dengan nama singkat saja dan sertailah tanda tangan. Sekarang kita masuk ke bagian struktur surat dinas. Dalam struktur surat dinas yang perlu kita pahami di sini adalah bagaimana kita menyusun surat dinas itu dengan teratur, sistematis dan bahasa yang logis dan baku. Mengapa demikian? Karena dalam surat dinas yang dibutuhkan adalah komunikasi yang bersifat resmi, yang di dalamnya itu menyangkut tentang hubungan pekerjaan dan hubungan kedinasan. Susunan yang pertama dalam surat dinas ini adalah kepala surat atau disebut dengan kop surat, di mana itu menandakan identitas dari sebuah organisasi, lembaga yang mengirimkan surat atau yang memiliki kebijakan tentang surat tersebut. Kemudian, syarat-syarat dari kepala surat ini memang harus menggunakan huruf kapital semua, kecuali pada penulisan alamat surat pada kop surat tersebut. Itu di awal-awal
katanya saja menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kedua, dia disebut dengan tanggal dan nomor, perihal, dan lampiran surat. Ini bagian kedua ini menyangkut tentang komponen identitas surat yang menyangkut tentang kapan surat itu diberikan dan urutan surat pada identitas nomor menjadi urutan dalam struktur surat dinas yang ada. Kemudian perihal adalah hal-hal apa saja yang akan menjadi agenda dalam surat tersebut. Serta lampiran artinya adalah sesuatu yang menjadi landasan atau bagian yang menjadi tambahan kita agar pada saat surat itu diberikan ada sesuatu yang dilampirkan di berkas selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga disebut dengan alamat surat. Pada penulisan alamat surat di surat dinas banyak sedikit peraturan-peraturan yang harus kita patuhi di dalamnya. Nanti kita akan cerita lebih lanjut lagi tentang alamat surat ini. Kemudian selanjutnya di salam pembuka. Salam pembuka di sini harus berbentuk resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau dengan cara yang umum seperti dengan hormat. Selanjutnya isi surat. Isi surat disampaikan boleh menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya itu resmi. Tetapi di dalam ini kita juga harus memikirkan kebakuan dalam bahasa itu agar bahasa itu bisa lebih bagus dan berstruktur dengan rapi. Selanjutnya adalah salam penutup. Di salam penutup di sini ucapan-ucapan terima kasih dan demikianlah itu menjadi identitas dalam sebuah kata-kata yang sering muncul dalam surat dinas. Selanjutnya adalah nama dan tanda tangan pengirim. Untuk bagian nama di surat dinas ini memang ditulis harus benar-benar nama yang lengkap, berbeda dalam surat pribadinya. Kalau surat pribadi nama singkat boleh, tetapi dalam surat dinas memang harus nama lengkapnya agar menjadi identitas dalam sebuah instansi atau perusahaan bahwa dialah orang yang bertanggung jawab dalam penulisan surat tersebut. Dan yang terakhir adalah tembusan. Tembusan ini adalah merupakan tambahan-tambahan dalam surat dinas yang di dalamnya adalah tempat rujukan atau hal-hal yang menjadi penanggung jawab atau bagian-bagian instansi yang mengetahui tentang surat ini dikeluarkan. Untuk lebih memahami struktur surat dinas ini, lebih baik perhatikan contoh surat dinas berikut ini. Baik, contoh surat di sini adalah yang pertama kepala surat. Kepala surat harus diisi dengan nama lembaganya dan penulisannya harus menggunakan huruf kapital. Di sini jika ada menggunakan alamat surat tersebut boleh menggunakan huruf kecil, tetapi di awal-awal katanya menggunakan huruf kapital sebagai penanda identitas bagi surat tersebut. Selanjutnya adalah nomor surat. Di nomor surat penulisannya ini adalah artinya urutan. Kalau 05 itu berarti urutan nomor suratnya. Sedangkan PKSB itu merupakan singkatan dari kepala surat yang mereka adakan. Seperti PKSB ini kepanjangan dari Persami Klub Sains Biologi. K adalah merupakan bagian singkatan yang identitas dari sekretaris yang mengelola tersebut. Kemudian kita perhatikan di sini ada tanggal surat. Di tanggal surat tidak lagi memerlukan nama kota karena kota itu sudah dituliskan di kepala surat. Jadi tidak perlu lagi seperti surat pribadi. Selanjutnya, lampiran itu adalah sesuatu berkas yang akan melampirkan atau yang bersamaan sebagai informasi tambahan dari surat tersebut. Bisa berisi tentang data-data atau grafik-grafik atau gambar-gambar yang menjadi pendukung dari isi surat tersebut. Kemudian perihal itu adalah hal atau isi surat yang akan disampaikan. Di sini berisi surat permohonan izin. Untuk alamat surat, kita tidak lagi menggunakan kata kepada, karena kepada adalah penghubung intra kalimat. Lebih baik menyatakan dengan langsung dengan kata yang terhormat atau disingkat dengan YTH titik. Jika kita menggunakan nama orang, maka nama orang itu tidak perlu lagi menggunakan nama jabatan kalau seandainya kita memakai sapaan. Tetapi kalau kita mau memakai gelar, maka tidak lagi memerlukan sapaan. Nah, untuk contoh di sini, ini adalah jabatan. Jika jabatan, kuarcap
Jakarta Pusat, maka tidak lagi memerlukan sapaan dan juga tidak lagi memerlukan gelar di sini. Langsung saja jabatannya, Kepala Kuarcap Jakarta Pusat di Jakarta. Selanjutnya, untuk salam pembuka dengan hormat, penulisannya sesudah tanda dengan hormat menggunakan tanda baca koma. Untuk paragraf pembuka biasanya berisi tentang pengenalan-pengenalan konsep awal, arah dari isi atau menuju ke isi bagian dari isi surat ini. Kemudian inti surat merupakan ungkapan, untuk itu kami menunjukkan tujuan dari hal surat itu. Karena di sini dikatakan kegiatan utama Persami adalah pencatatan dan pendokumentasian tumbuhan dan hewan yang hidup di kawasan tersebut secara terbatas. Untuk itu kami memohon bantuan Bapak Ibu untuk meminjamkan 3 tenda besar kepada kami. Nah, ini intinya bahwa dalam surat ini adalah permohonan izin. Artinya permohonan izin untuk meminjam tenda, sebagai bahan pertimbangannya dilampirkanlah proposal kegiatan. Nah, selanjutnya di paragraf penutup ada kata atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih. Itu adalah merupakan paragraf penutupnya. Untuk salam penutup ditulis dengan menggunakan kata hormat kami, dan di sebelah kanan mengetahuinya ketua panitia, di sebelah kanannya sebagai orang yang bertanggung jawab, dan yang mengetahui di sini adalah kepala sekolah yang dapat dicantumkan untuk memperkuat dari surat ini. Seperti itulah susunan dari surat dinas. Baik Anda, sekarang kita mencoba untuk membandingkan antara surat pribadi dan surat dinas agar tampak perbedaan yang sangat mencolok di dalamnya. Sekarang yang kita perhatikan dan kita bandingkan adalah di bagian pertama, kepala surat. Untuk surat pribadi, biasanya dia tidak menggunakan kepala surat karena tidak ada instansi yang bertanggung jawab terhadap surat itu dan secara langsung pribadi yang menulis surat yang bertanggung jawab. Jadi tidak menggunakan kepala surat. Sementara di surat dinas, kepala surat itu harus hadir dan ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, perbedaannya yang sangat mencolok unsur yang dibandingkan adalah nama kota pada saat penulisan tanggal surat. Dalam surat pribadi, itu nama kota itu dituliskan dengan lengkap bersamaan dengan tanggal suratnya. Sedangkan dalam surat dinas, nama kota itu tidak perlu dituliskan kembali di tanggal surat karena sudah ada di kepala surat sebagai identitas dari korps, instansi, atau institusi yang bertanggung jawab di dalamnya. Selanjutnya, yang ketiga, itu menunjukkan identitas dari surat. Identitas surat itu menyangkut tentang nomor, lampiran, dan perihal seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, bahwa nomor itu harus ada urutan nomor surat tersebut dan ada singkatan-singkatan yang menunjukkan penanda dari badan organisasi atau instansi yang kalian singkat di bagian nomor suratnya. Kemudian di bagian lampiran itu nanti ada berkas apa, berapa lembar berkas itu kalian tulis. Untuk lebih baiknya berkas ini ditulis bukan dengan huruf, tetapi maksud saya bukan dengan angka ditulis satu berkas, tetapi lebih baik ditulis dengan tulisan huruf. Satu berkas itu gunanya untuk menghindari kecurangan atau kecerobohan atau permainan dan lain sebagainya dalam penulisan surat dinas. Dan yang terakhir di perihal surat ini menyangkut tentang hal-hal atau sesuatu yang menjadi landasan inti dari tujuan surat itu ditulis. Kemudian yang keempat, perbedaannya adalah tentang bagaimana kita menggunakan alamat surat. Nah, untuk penulisan alamat surat, Bapak akan jelaskan lebih rinci sebagai berikut. Di surat pribadi, alamat surat itu cukup dituliskan dengan singkat. Karena di alamat surat ini tidak membutuhkan sesuatu yang panjang sekali. Misalnya contoh di sini, buat temanku Rina di Jakarta. Alamatnya tidak perlu ditulis dengan panjang dan dia tidak perlu menggunakan kata yang terhormat dan kepada. Karena di dalam ini menunjukkan persahabatan yang erat. Jadi dalam surat pribadi hanya bersifat kompleksitas dan hanya singkat saja. Di bagian surat dinas, seperti contoh ini, ada dua contoh penulisan surat alamat surat dinas yang tepat. Di sini yang perlu kita pahami, contoh yang pertama, ini dia menggunakan kata sapaan, Bapak.
Bapak Waluyo, ini Bapak Waluyo Suhendro yang ada beralamat di Jalan Sakti Lubis nomor 23, Kelurahan Sitirejo 1, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, di bagian ini itu menggunakan penulisan pada kata sapaan. Nah, kalau dia menggunakan kata sapaan, maka tidak lagi menggunakan gelar atau titel. Sebaliknya, di nomor 2, jika dia sudah menggunakan gelar atau titel, dia tidak lagi membutuhkan sapaan. Yang terhormat Dr. Waluyo Suhendro MPD dan selanjutnya. Tetapi Ananda, ada juga peluang yang ketiga jika dia berbentuk jabatan. Misalnya Bapak Waluyo Suhendro ini adalah seorang kepala sekolah SMP Negeri 1 Medan. Maka di situ penulisannya langsung penulisan YTH titik Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Medan, Jalan bla 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 dan selanjutnya. Seperti itulah contoh penulisan alamat surat dinas. Yang kelima yang akan kita bandingkan dari segi bahasa antara surat dinas dengan surat pribadi. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan surat pribadi berikut ini. Nah, di dalam surat contoh pribadi ini jelas sekali bahwa contoh yang dikirimkan oleh si Furi kepada si Naila ini adalah komunikasi ungkapan bahasa dalam surat pribadi. Dari contoh ini, ungkapan itu mengandung berupa kamu bisa tinggal. Ada kata-kata seperti itu. Nah, ada lagi kata-kata ungkapan yang sama yang maksudnya seperti surat yang tadi. Misalnya, bagaimana kalau kamu tinggal? Atau saya pikir lebih baik jika kamu, sepertinya seperti itulah contoh ungkapan-ungkapan bahasa yang dipakai. Nah, dalam surat-surat pribadi ini sepertinya misalnya sering ada kata-kata seperti ini. Jika ada kesempatan, singgahlah. Kami sangat berharap kamu bisa datang. Nah, jika mengundang kepada orang yang usianya lebih tua, atau orang yang belum kamu kenal, lebih baik jika menggunakan ungkapan-ungkapan seperti yang ini. Misalnya ya, kami sekeluarga mengundang bapak, ibu, om, tante untuk datang. Nah, itu lebih formal bahasanya. Kemudian kami sangat mengharapkan kedatangan bapak, ibu, om, tante. Besar harapan kami bapak, ibu, om, dan tante datang ke. Nah, seperti itulah contoh ungkapan bahasa pribadi dan suratnya itu jika dibandingkan kalau dalam surat dinas. Sekarang kita masuk ke bagian ciri kebahasaan antara surat pribadi dan surat dinas ini. Ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi itu biasanya menggunakan pilihan kata-kata sapaan yang bersifat pribadi. Misalnya kata-kata emotif dan ekspresif yang sering muncul di dalamnya. Misalnya, woi, hai, aduh, seperti itu. Kata-kata ekspresif yang lebih senang misalnya, mari, aduh aku suka sekali. Seperti itulah kata-kata yang sering muncul dalam surat-surat pribadi. Kemudian bahasa surat pribadi ini tidak formal, tetapi juga harus santun dalam kata-katanya agar norma-norma dalam kepribadian bangsa tetap terjaga. Selanjutnya, pilihan ragam bahasanya tergantung kepada siapa yang menerima surat tersebut. Berbeda dalam surat dinas. Kalau surat dinas memang harus bersifat formal. Kepada atasan atau kepada bawahan juga memang harus bentuk formal. Sedangkan dalam ragam surat bahasa ini tergantung kepada siapa penerima yang harus kita pahami di sini. Selanjutnya, ciri penggunaan bahasa dalam surat pribadi, dia menggunakan kata-kata sapaan seperti orang yang bercakap-cakap seperti itu. Jadi dalam bahasa sehari-hari seperti itu. Kemudian dia menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim atau kata ganti orang kedua untuk penerima. Seperti itulah ciri penggunaan bahasa dalam surat pribadi. Jika kita bandingkan dengan surat dinas, kata-kata yang muncul dalam surat dinas sering sekali menggunakan bahasa dengan kata baku. Dan kata baku di sini adalah kata yang standar menurut tata bahasa Indonesia yang sudah disahkan menurut kaidah bahasa Indonesia. Berikut ini perhatikanlah kata baku dan tidak bakunya. Seperti ini. Perhatikan penggunaan kata baku dan tidak baku berikut ini. Biasanya dalam surat pribadi, kata tidak baku, kata enggak itu sering muncul. Sementara kata baku sering muncul dalam surat dinas, kata tidak.
Kemudian ada kata dibikin, kata bakunya dibuat. Kata beli, kata bakunya membeli. Bilang, kata bakunya mengatakan atau berkata. Merubah, kata bakunya mengubah. Mempengaruhi, kata bakunya memengaruhi. Resiko, kata bakunya risiko. Silakan coba cari sebanyak mungkin contoh kata baku dan tidak baku untuk melanjutkan tabel tersebut. Silakan ya, Nak. Nah, Ananda, dalam penulisan surat ini sering terjadi banyak kesalahan-kesalahan dalam penulisan surat ini, baik kesalahannya bahasa, isi, maupun tanda bacanya. Nah, sekarang kita akan menganalisis bagaimana kesalahan-kesalahan dalam penulisan surat ini. Perhatikanlah tabel berikut ini. Perhatikan di sini kesalahan pertama, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang, dan di situ tertera alamatnya. Itu alasannya alamat itu tidak boleh disingkat. Singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jalan itu diperbolehkan untuk kepala surat. Misalnya MT Haryono untuk kepala surat. Nah, sebaiknya kalau kita perbaiki di sini adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang tetap sama, tetapi di alamatnya itu seharusnya seperti ini. Jalan Bendungan Sempor nomor 28, karena alamat itu tidak boleh disingkat untuk memastikan pasti kesalahan itu. Yang kedua, tentang penanggalan surat. Ada di sini penanggalan surat dengan menggunakan tanda petik untuk tahun atau dia tanda garis untuk bulan. Nah, penggunaan tanda titik dan akhir penanggalan itu pemangkaian singkat penggunaan angka itu tidak diperbolehkan. Lebih baik menggunakan yang benar seperti ini, 4 Juni 2015. Selanjutnya, untuk hal surat. Terkadang hal surat itu ditulis kata-kata hal yang tidak perlu menggunakan tanda titik. Seperti ini misalnya, hal permohonan penceramah, titik. Di situ ada ya. Kemudian hal titik 2 permohonan penceramah. Hal titik 2 permohonan penceramah, dan hal itu perbedaannya ada yang menggunakan huruf kapital semua di bagian nomor 3, kemudian di nomor 2 dia ada menggunakan hal titik 2, kemudian dia permohonan penceramah itu huruf kapital dua-duanya, kemudian yang nomor 4 salah satunya menggunakan huruf kapital. Maka dari keempat bagian ini yang benar adalah di bagian yang nomor 4. Hal titik 2 permohonan penceramah, karena huruf awalnya saja yang huruf kapital. Selanjutnya di sini kita bahas tentang lampiran surat. Di lampiran itu ditulis angkanya tanda 1 gitu, huruf ya. Tidak ditulis angka, tapi lebih baik ditulis dengan huruf dan tidak diakhiri tanda titik. Karena nomor 1 dan nomor 2 itu salah, karena yang satu menggunakan huruf dan yang kedua menggunakan tanda titik. Dan yang benar di sini adalah menggunakan tulisan huruf. Lempiran 1 eksemplar tanpa menggunakan tanda titik. Kalaupun lampiran itu disingkat, maka boleh menggunakan tanda titik. Titik 2 berarti itu singkatan dari kata lampiran. 1 lembar. Seperti itulah contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian alamat tujuan surat. Untuk alamat tujuan tidak lagi menggunakan kata kepada seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa kepada itu adalah penunjuk intra kalimat. Jadi di sini kata sapaan yang pertama dia menggunakan nama sapaan Bapak, kemudian diikut sertakannya lagi gelar. Nah, itu salah. Seharusnya kalau sudah Bapak, gelarnya doktor itu tidak perlu lagi ditulis. Atau yang kedua, jika dia menggunakan kata sapaan Bapak, tidak perlu lagi karena dia sudah menggunakan jabatan Direktur Jenderal. Jadi tidak perlu lagi menggunakan sapaan dan titel sama sekali. Maka yang benar adalah contoh di sebelah kanannya. Yang terhormat Dr. Tono itu kalau dia menggunakan gelar. Atau dia kalau menggunakan jabatan tidak lagi pakai kata sapaan Bapak. Selanjutnya diisi surat. Kami segera memberitahu saudara jika ada perubahan jadwal. Nah, kesalahan penggunaan tanda koma yang ada kata saudara di situ itu salah karena dia masih dalam satu kalimat. Jadi yang benar adalah kami segera memberitahu saudara jika ada perubahan jadwal. Itu berbentuk kalimat majemuk bertingkat hubungan syarat. Selanjutnya, penutup surat. Di penutup surat ada penulisan kata Direktur Jenderal, Sasmita.
Atau ditulis dengan atas nama di garis A garis miring N, itu tidak baku. Karena berbicara tentang A titik N, itulah yang baku. Dan dia tidak menggunakan huruf kapital, A titik N. Kemudian kesalahan yang di nomor 1 tadi, itu lebih baik dia tidak lagi menggunakan kata-kata nama yang di garis buka kurung dan ditutup kurungun. Itu tidak perlu lagi. Kalau nama langsung saja ditulis namanya, langsung menggunakan tanda tangan. Ananda, kita sudah selesai membandingkan di antara kedua perbedaan surat pribadi dan surat dinas tadi. Jelas tampak perbedaan antara bahasanya, kata-katanya, tanda bacanya, dan bagaimana perbedaan struktur yang lainnya yang telah kita temukan. Sekarang kegiatannya kita masuk ke bagian kegiatan menulis surat pribadi dan surat dinas dalam bentuk kertas atau bisa berbentuk email. Nah, dalam menulis surat pribadi ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Coba buat surat pribadi dulu dengan konteks kita pilih di antara 3 ini, mana yang kalian pilih. Perhatikan slide berikut ini. Yang pertama, kamu sangat terkejut dan sekaligus gembira karena mendapatkan hadiah ulang tahun dari saudara sepupumu yang berada jauh di luar negeri. Silakan coba buat surat pribadinya. Atau kamu bisa memilih yang kedua. Gurumu memiliki beberapa kenalan mahasiswa Indonesia yang bersekolah dan berkuliah di luar negeri. Nah, rencanakanlah ide menulis surat untuk mereka. Ide tersebut bisa berupa keinginan untuk berkenalan atau meminta informasi mengenai pendidikan di luar negeri dan lain sebagainya. Atau boleh juga kalian memilih yang ketiga. Seperti ini. Kamu mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibumu dan harapan-harapanmu. Nah, seperti itulah contoh bisa kalian buat di antara 3 pilihan itu. Silakan kerjakan dengan baik. Selamat bekerja. Baik Ananda, demikian tadi kita sudah belajar bagaimana menelaah surat pribadi dan surat dinas dengan baik. Sampai di sini materi pelajaran kita, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai di sini dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy.